Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa memberikan bagaimana untuk berusaha memotivasi siswa tentang pembelajaran kimia di kelas. Nah, sebelum kita memberikan materi kepada siswa tentang konsep-konsep yang ada dalam pelajaran kimia, langkah baiknya kita meluruskan mindset yang salah di pikiran siswa bahwa belajar kimia itu susah, sehingga siswa itu cenderung untuk tidak suka belajar kimia karena sulit, bisa dihafal, banyak rumus dan bersifat abstrak. Nah, ini kita perlu luruskan, ya. Sehingga saya berusaha untuk memotivasi siswa bahwa mindset salah itu harus diluruskan. Nah, di sini ada tahapannya itu cancel. Jadi cancel itu pembatasan pola pikir yang terlanjur. Sehingga siswa itu tidak berpikir seperti yang tadi dikatakan, bahwa pembelajaran kimia itu sukar, sulit, banyak rumus, abstrak, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi cancel ya, pembatasan pola pikir yang terlanjur. Kita harus luruskan. Jadi saya juga harus yakin bahwa siswa itu tidak boleh pesimis. Saya yakinkan mereka bisa belajar kimia dengan baik dan menyenangkan sesuai kemampuan yang dimiliki peserta didik. Ya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu refleks. Ya, jadi mengganti pola pikir ke arah yang positif atau optimis. Kita sebagai guru harus bisa memberikan pola pikir yang positif kepada siswa, memberikan optimisme pada siswa. Ya, jadi bila memahami konsep, membaca buku, banyak latihan soal, melakukan percobaan atau praktikum, mengetahui peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin siswa dapat menyenangi pelajaran kimia. Karena sifatnya kimia itu kontekstual, ya selalu berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seandainya kita sudah paham, anak juga sudah paham tentang pentingnya belajar kimia, saya yakin pola pikir akan positif tentang ilmu kimia, pentingnya belajar ilmu kimia itu akan dirasakan oleh siswa itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga itu affirmation. Jadi sering mengucapkan kalimat atau melihat gambar yang memotivasi, ya. Atau kita di kelas itu sering memberikan praktikum, memberikan gambaran, sehingga kesannya belajar kimia itu tidak bersifat abstrak. Ya, jadi saya pastikan di sini anak atau peserta didik bisa belajar kimia seperti yang lain, karena ilmu kimia itu sangat berperan dalam segala bidang, misalnya bidang pertanian, kedokteran, kemudian industri, perkebunan, itu banyak sekali, perikanan, ya semua itu berhubungan dengan pelajaran ilmu kimia. Jadi peran ilmu kimia itu sangat penting. Jadi pada dasarnya anak harus yakin bahwa belajar kimia itu sangat penting sekali. Kemudian langkah yang ketiga adalah fokus. Jadi gambar kreatif yang hidup seakan-akan telah terjadi. Jadi fokus pada sesuatu hal. Jadi saya ajak siswa atau peserta didik saya membayangkan mereka sudah bisa membuat proyek sabun cair, kemudian hasil terapan mempelajari kimia dan membuat orang tua bangga. Jadi dengan belajar kimia, proyeknya itu harus ada gitu ya. Jadi betul-betul kontekstual, anak bisa mempraktekkan dengan sendiri, dengan dihubungkan dengan teori, kemudian anak-anak bisa membuat proyek sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian training ini rasa mengalami, mencoba, menyukai pelajaran kimia, mempraktekkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kimia itu bukan hanya untuk dihafal saja. Ya, kemudian anak itu hanya menghitung rumus, tapi betul-betul harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kolaborasi dengan teman, melakukan praktikum, kemudian menyusun langkah-langkah metode ilmiah, itu anak pasti akan senang dan
mempunyai pengalaman belajar yang positif. Ya, dari yang sudah dijelaskan tadi, kita akan buat mappingnya, yaitu eh, tidak sukanya belajar kimia. Anak-anak ini mungkin bisa lebih diarahkan ya. Yang pertama, anak itu tidak hanya menghafal rumus, yaitu yang perlu dihindari. Kemudian materi yang sudah dipelajari terus diulang dan dipahami. Ini mungkin akan membuat anak lebih paham tentang materi yang sudah dipelajari. Kemudian pemetaan materi yang mungkin perlu lebih dipahami oleh siswa atau peserta didik. Kemudian anak itu lebih senang membaca, literasinya lebih ditingkatkan. Misalnya membaca buku ensiklopedia tentang ilmu kimia sehingga ada suatu ketertarikan atau motivasi untuk selalu belajar kimia. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, motivasi siswa peserta didik itu meningkat. Kemudian bisa juga dengan mencoba memahami konsep yang dipelajari. Jadi konsep yang dipelajari itu lebih dipahami oleh peserta didik. Kemudian sering mengerjakan latihan soal. Ini juga harus dilatih oleh siswa atau peserta didik sehingga nanti guru bisa mengetahui kelemahannya di mana, gitu, bisa dipecahkan. Kemudian selaku melakukan percobaan ini mungkin akan menjadi suatu ketertarikan dari peserta didik karena senang untuk melakukan percobaan dan anak mendapatkan proyek tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini saya yakin motivasi dari siswa atau peserta didiknya akan lebih besar. Kemudian mengetahui ketertarikan pelajaran kimia di berbagai bidang seperti yang tadi disebutkan bahwa ilmu kimia itu peran penting dalam bidang kedokteran, farmasi, kemudian pertanian, perkebunan, perikanan, industri, kecantikan, ya itu banyak sekali. Nah, kalau anak itu sudah paham tentang bagaimana pentingnya belajar kimia, insya Allah siswa atau peserta didik dalam mempelajari kimia itu akan termotivasi dengan baik dan akan timbul pengalaman belajar yang menyenangkan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang motivasi pembelajaran yang akan meningkatkan proses belajar kimia di kelas untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.